pengen kecanduan sholat. Gimana ya? Kecanduan sholat. Gimana sih caranya? Check out video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bayi Septian. Kali ini kita akan ngebahas masalah gimana sih caranya kecanduan sholat. Nah, sebenarnya video ini saya bikin karena ngelihat postingan di salah satu di beranda sosmed saya. Jadi gimana sih caranya supaya kecanduan sholat. Kita semua tahu kalau yang namanya sholat itu termasuk rukun Islam, yang artinya kita punya kewajiban buat melakukan sholat di 5 waktu tertentu. Misalnya subuh, habis itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan kembali lagi ke subuh. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah kadang kita itu ngerasa males buat ngelakuin sholat. Karena pasti ada aja hal yang bikin kita males sholat. Entah itu misalnya ada kerjaan, ada misalnya push rank, game MOBA gitu. Terus entah karena capek, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget yang bikin kita males sholat. Padahal kalau kita sengaja ninggalin sholat, itu dosanya nggak main-main loh. Karena yang namanya kewajiban, ketika ditinggalkan itu mendapat dosa. Apalagi kalau kita sampai ingkar sama sholat ini. Misalnya, nggak ada sholat. Dan pokoknya ingkar dengan hukum-hukum Islam. Nah, itu secara otomatis kita bisa murtad. Atau keluar dari Islam. Nah, bener tuh boy. Terus gimana dong caranya supaya kita nggak males sholat lagi? Tenang aja, saya punya tips gimana sih caranya supaya kita nggak males sholat 5 waktu. Alias kecanduan sholat. Yang artinya kita nggak males sholat, malah kita bisa nunggu-nunggu waktu sholat loh karena pengen sholat. Dan kalau yang namanya udah kecanduan sholat itu biasanya kalau kita misal belum sholat, kita ngerasa ada yang kurang gitu dalam diri kita gitu ya. Di hari itu ada yang kurang. Pasti semua mau kan kayak gitu. Nah, makanya jangan lupa nonton sampai habis karena saya akan jelasin dari awal sampai akhir. Nah, yang penting pertama tuh adalah kita mesti tahu dulu apa sih keutamaan dari sholat. Jadi kita mesti catat dulu tuh apa sih keutamaan sholatnya dan apa yang kita dapat ketika kita ninggalin sholat. Nah, kalau kita belajar seperti itu, jadi kita akan termotivasi gitu sama keutamaan dan dosa yang kita dapat supaya kita gak ninggalin sholat. Jadi supaya kita terus semangat sholat. Selanjutnya adalah berjamaah di masjid. Oke, jadi ketika udah azan, kita langsung siap-siap wudhu buat berangkat ke masjid gitu. Karena ini kita lakuin supaya kita itu ngebiasain diri buat sholat di awal waktu. Jadi usahain setiap azan itu wudhu langsung siap-siap berangkat ke masjid. Lagian kalau yang namanya laki-laki itu emang sholat 5 waktunya harus di masjid kan. Beda sama perempuan yang lebih bagus sholatnya di rumah. Biasanya kita sering lihat kan orang-orang yang baru nikah tuh. Baru-baru nikah kemarin dia posting sholat wajibnya bareng suami di rumah gitu. Padahal sebenarnya ini kurang tepat gitu ya. Suruh laki-lakinya ke masjid lah, bukan sholat berjamaah di rumah. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Kecuali kalau emang lagi ada wabah, kalau emang lagi ada ya hujan, badai, petir gitu, baru boleh di rumah. Tips selanjutnya adalah kita mesti paham arti dari setiap bacaan sholat. Kalau kita pengen ngerasa nyaman dalam sholat, kita itu mesti paham dari setiap bacaan sholat yang kita baca gitu loh. Nah, buat pelajarin arti dari setiap bacaan sholat yang kita baca, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak kan buku-buku yang ngajarin tentang sholat dan doa-doanya juga. Di situ juga ada artinya, kita bisa pelajarin di situ. Jadi usahain kita itu paham dari setiap bacaan yang kita baca gitu. Kita tuh mesti paham. Jadi dimulai Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Terus lanjut doa iftitah, habis itu doa Al-Fatihah. Kita juga mesti tahu artinya, jadi supaya sholat kita itu makin nyaman gitu. Misalnya
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tuh. Pokoknya kalau kita eh, kalau kita udah paham itu enak loh sholatnya. Jadi benar-benar kayak apa ya? Pokoknya nyaman aja gitu loh sholatnya. Jadi jangan lupa paham sama apa yang kita baca. Nah, selanjutnya adalah jangan sholat terlalu cepat. Nah, ini jujur aja sih sebenarnya kalau kita sholat terus gerakannya cepat, bacaannya cepat, itu jujur aja malah gak enak gitu, malah kurang nyaman atau malah bisa capek. Apalagi kita semua tahu kan kalau yang di dalam sholat itu ada yang namanya tumak ninah, yang artinya itu tenang, santai, santai di setiap bacaan, hayati setiap bacaan yang kita baca gitu. Yang akhirnya tumanina itu menghadirkan ketenangan kita dalam sholat. Makanya di setiap gerakan sholat lakuin secara tumanina. Misal kita mau sujud nih, ketika mau sujud dan udah sujud, jangan baca doa sujudnya dulu, tapi usahain 7 anggota yang mesti nempel ketika sujud itu udah nempel semua, dan usahain udah sujud sempurna, baru deh baca doa sujudnya. Jadi ketika habis sujud, ketika udah sujud jangan langsung doa dulu, tapi ketika posisinya udah benar-benar sempurna dengan santai, baru dia baca doanya. Pokoknya lakuin semua gerakan sholat itu dengan santai, jangan buru-buru. Serius, kalau gerakannya santai dan bacaannya juga benar, serius enak banget sholatnya. Nah, dan tips selanjutnya itu adalah cari teman yang soleh. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih mau teman kita nakalnya seperti apapun. Kalau kita udah punya pondasi, udah terbiasa sholat 5 waktu, pasti kita akan istiqomah sholat 5 waktu. Walaupun kita masih punya kemungkinan buat terpengaruh, tapi itu kecil banget. Cuma nggak ada salahnya kan kita nyari teman yang soleh supaya kita makin termotivasi gitu, dan bisa jadi saling melengkapi ketika kondisi kita lagi imannya turun, karena kan bisa aja iman setiap orang naik turun. Nah, itulah tips supaya kita bisa kecanduan sholat, karena yang namanya sholat ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau kita selalu ninggalin sholat, bahaya banget pokoknya. Karena sekarang orang-orang yang udah ada di alam kubur itu minta dihidupkan kembali cuma untuk beramal soleh kepada Allah. Jadi mumpung kita masih hidup, kita itu mesti pakai waktunya buat ibadah, supaya kita nggak nyesal nanti di alam kubur dan di akhirat. Jangan lupa kalau misalnya ada kritik dan saran, teman-teman bisa masukin di kolom komentar di bawah, karena kritik dan saran dari teman-teman itu sangat berguna banget buat saya, supaya bisa jadi lebih baik lagi. Atau bisa juga koreksi ketika saya ada penyampaiannya ada yang salah atau lain-lain. Oke, semoga video saya bermanfaat. Saya Bayu Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.